Oke, kita kembali ke topik ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang mengganggu kita. Jadi tadi dikatakan kita bicara tentang manajemen kas. Kas itu sudah kita diskusikan tadi sebentar. Nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Jadi itulah kas. Dia memiliki likuiditas paling tinggi di antara dana-dana lain yang dimiliki oleh perusahaan. Dia bisa berupa uang tunai ataupun uang logam, baik yang ada di tangan perusahaan maupun yang ada di rekening. Bisa berupa cek, demand deposit, money order atau cash bond. Motifnya ada tiga sesuai dengan teori John Maynard Keynes. Jadi ini terkenal di teori Keynes. Ada motif transaction, ya safety atau saving berjaga-jaga, motif spekulasi. Transaksi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Misalnya setiap bulan membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik dan sebagainya. Motif berjaga-jaga diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Seperti saat ini, kalau di rumah tangga misalnya di skala yang paling kecil, orang lebih banyak menggunakan dana itu untuk tabungannya, ya, untuk tabungan. Ya, jadi untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian. Ada motif spekulasi, yaitu kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga atau investasi surat berharga. Jadi misalnya mendepositokan, itu termasuk dalam kategori ini misalnya ya. Investasinya seperti apa, ada keuntungannya enggak, kalau kita itu melakukan investasi. Membeli saham misalnya, itu merupakan motif untuk spekulasi. Biasanya ini relatif tidak terlalu banyak ini ya digunakan. Manajemen kas itu apa? Manajemen kas adalah optimasi penggunaan kas sebagai aktiva. Jadi kas itu kan bagian dari aktiva, yaitu aktiva lancar. Makanya nanti yang banyak berpengaruh di situ itu adalah current ratio. Kalau kita berbicara tentang kas, current ratio itu harus besar dibandingkan karena apa? Karena dia harus mampu membayar kewajiban-kewajiban. Kalau boleh juga exit ratio-nya juga besar juga, ya. Jadi optimasi penggunaan kas sebagai aktiva yang memberi arti bahwa tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Sebentar ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang masuk ya, kayaknya udah semua itu. Apa tujuan ya manajemen kas? Ada dua. Pertama adalah likuiditas. Perlu saya sampaikan bahwa manajemen kas harus sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Jadi jangan terlalu sedikit, tapi jangan terlalu banyak juga karena tidak akan ada manfaat. Tujuannya yang kedua adalah earning, pendapatan. Tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Supaya terjadi surplus, jangan sampai terjadi defisit. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Ada tiga hal yang harus diperhatikan kalau Anda itu mengelola kas. Satu, mempercepat pemasukan kas, memperlambat pengeluaran kas, dan memelihara saldo kas yang optimal. Jadi, itu yang harus kita lakukan supaya tetap terpelihara saldo kas yang optimal sehingga kita apabila membutuhkan dana sewaktu-waktu langsung bisa kita tanggulangi.
Perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Bagaimana cara menyusunnya? Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas, yaitu dalam hal ini pembelanjaan dan kegiatan menggunakan kas, pengoperasian dan penginvestasian, atau membuat proyeksi cash inflow, dana yang masuk, dan cash outflow, dana yang keluar, serta balance, saldo. Agar tujuan tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, menentukan sumber penerimaan kas. Misalnya, kas dari operasi rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, penjualan aktiva tetap, mengeluarkan obligasi, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan rencana penggunaan kas. Misalnya, pembayaran dividen, pembayaran jangka panjang, pembelian aktiva tetap, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, dari dua hal tersebut di atas, kita akan tahu berapa yang kas yang kita butuhkan, berapa kas yang menganggur, apa yang kita lakukan untuk kas yang menganggur ataupun yang berlebihan. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam manajemen kas. Berarti kita harus tahu apa sumber kas. Nah, ini sumber-sumbernya. Ada penjualan tunai, penerimaan piutang, penjualan aktiva tetap, penjualan ataupun emisi saham, atau penambahan modal oleh pemilik, pengeluaran tanda bukti hutang dalam bentuk hutang obligasi, hutang bank, dan sebagainya. Penerimaan di luar perusahaan, ya, penerimaan di luar usaha pokok, adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah, restitusi pajak dari periode sebelumnya. Itu harus kita inventaris satu persatu. Kita gunakan untuk apa? Kalau tadi kan penerimaan, sekarang penggunaan. Penggunaan itu kan identik dengan pengeluaran. Ya. Dia identik sekali dengan pengeluaran. Berarti dia bisa dikatakan apa yang kita keluarkan. Nah, apa yang kita keluarkan? Pertama, biaya produksi. Kok nggak kelihatan ya? Sebentar ya. Oke, ya. Biar bisa kelihatan ya materinya ya. Halo? Materi saya kelihatan ya? Oke. Kalau ada tidak jelas langsung bilang ya. Oke. Ini masih cukup jelas ya sebenarnya ya. Oke. Pengeluaran kas. Satu untuk biaya produksi, misalnya biaya tenaga kerja. Ada untuk biaya overhead. Ya. Kemudian biaya bahan baku. Kalau biaya overhead itu biaya-biaya tidak langsung lah itu maksudnya itu. Ya. Ada pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek ataupun jangka panjang. Bisa pembelian aktiva tetap. Ya. Ada lagi pembelian saham yang beredar. Ya, kita beli kembali saham yang beredar. Pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik. Pembayaran hutang jangka pendek atau jangka panjang. Pembayaran sewa bunga pajak, dan lain-lain. Pembelian barang dagangan dengan tunai. Pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian supplies kantor, dan biaya iklan. Pengeluaran kas untuk membayar dividen. Itu semua adalah penggunaan kas. Jadi ada penerimaan, ada pengeluaran. Di samping itu ada lagi beberapa hal yang tidak mempengaruhi kas. Contohnya depresiasi. Ya. Depresiasi ini misalnya penyusutan, misalnya kendaraan, itu tidak mempengaruhi kas. Amortisasi itu misalnya citra merek, itu merupakan aset intangible, itu juga tidak mempengaruhi kas. Depresi itu adalah penyusutan aset tetap dalam bentuk misalnya sumber kekayaan alam, misalnya tambang batu bara. Otomatis kan dia itu mengalami penurunan nilai akibat terus ditambang. Otomatis nilainya akan berkurang. Itu juga mengakibatkan penurunan nilai.
Itu juga tidak diperhitungkan, tidak mempengaruhi kas. Kemudian pengakuan adanya kerugian piutang, pengakuan penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki, penghentian aktiva tetap, itu juga merupakan faktor-faktor ataupun transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Pembayaran dividen saham. Jadi kadang-kadang kan di perusahaan itu ada pembagian dividen, tapi tidak dilakukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk saham. Itu maksudnya di sini. Penyisihan ataupun pembatasan penggunaan laba, adanya penilaian kembali aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Inilah manajemen kas. Semua mempercepat pemasukan, memperlambat pengeluaran, meningkatkan keberadaan dari availability kan. Available itu kan ada kemampuan pengadaan kas. Kemampuan pengadaan kas itu disebut dengan cash availability. Kemudian mengoptimalkan cash availability, kemudian saldo kas optimal. Kemudian mempercepat pemakusuhan kas, penjualan kas, potongan kas atau cash discount, desentralisasi pusat pembayaran, dan lockbox system. Itu mempercepat pemasukannya. Ya, jadi melakukan penjualan dan sebagainya. Memperlambatnya ini. Pembelian dengan kredit, jangan langsung cash semuanya dibeli dengan sistem kredit, memanfaatkan float, kemudian menggunakan draft atau kas bond, pembayar secara sentral, cek dibayar pada hari-hari tertentu. Itu juga bisa. Apa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas? Pertama, perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Adanya hubungan finansial yang baik dengan bank, ada penganggaran kas. Seperti apa kas yang efisien? Kas yang efisien jika ada jumlah kas yang aman, kas dapat diadakan dengan cepat, investasi kas dalam investasi jangka pendek untuk menghasilkan penghasilan yang layak. Ya, budgetnya seperti apa? Penyusunan budget kas, perusahaan akan mengetahui dalam kondisi defisit atau surplus, itu budget kas. Periode penyusunan dalam bulanan atau kuartalan atau tahunan. Bisa ada estimasi penerimaan, estimasi pengeluaran. Tapi bagusan memang untuk seperti ini harus bulanan lah, karena memang gajian juga kan tiap bulan untuk biaya tenaga kerja, biaya-biaya overhead juga dapatnya di sana. Maksud dari penyusunan budget kas. Satu, kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan, kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasi perusahaan, bisa kita menentukan waktu kapan kredit dibayar kembali. Ya, sekarang bagaimana menyusun anggaran kas? Jadi tahapan dalam penyusunan budget kas, pertama atau anggaran kas, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasi perusahaan, menyusun perkiraan atau kebutuhan dana atau sumber bank atau dana yang diperlukan untuk menutup defisit,
menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial. Nanti kita lihat caranya. Manfaatnya, memanfaatkan potongan harga dalam pembelian. Dalam analisa kredit, current ratio dan asset ratio merupakan tolak ukur yang pokok. Kemudian mengambil peluang bisnis sewaktu-waktu. Itu adalah manfaat pokok jumlah kas yang memadai. Misalnya, kalau memanfaatkan potongan harga, kalau kita punya kas yang cukup, kita misalnya bisa membeli sesuatu produk itu ataupun barang itu secara diskon. Kalau kita itu current ratio-nya besar dan asset ratio besar, otomatis bank lebih percaya kepada kita karena mereka menganggap kita mampu membayar kewajiban-kewajiban. Kemudian untuk mengambil peluang bisnis sewaktu-waktu. Misalnya ada menangani keadaan darurat, pemogokan, kebakaran, kekeringan, dan serangan dari pesaing melalui kampanye program pemasaran. Ini kita bisa menggunakan kas yang sudah kita punyai apabila jumlahnya memadai. Sekarang safety level of cash balance. Saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari risiko kesalahan saldo kas. Jadi ini berapa nyamannya? Rumusnya adalah jumlah hari yang diinginkan kali rata-rata harian pengeluaran kas. Jadi berapa hari yang diinginkan, rata-rata harian pengeluaran kasnya berapa? Supaya berapa sih kas yang aman? Nah, itu harus jelas. Contoh di sini. Kas minimum. Perusahaan Gatot Kaca menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah 600.000. Jadi safety levelnya berapa? 7 kali 600, 4.200.000. Nah, itu contohnya. Atau contoh kedua, selama 3 hari puncak dalam bulan Agustus, pengeluaran kas perusahaan Gatot Kaca adalah 750.000, 800.000, dan 850.000. Rata-rata pengeluarannya adalah 800.000, yaitu 750.000 tambah 800.000 tambah 850.000 bagi 3. Bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak adalah 5 hari, maka safety level of cash balance pada periode puncak adalah 5 kali 800 sama dengan 4 juta. Ini contohnya kas minimum yang harus kita miliki. Kalau kita ingin tetapkan berapa safety level of cash kita. Ya, tuh. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Cukup dipahami ya? Cukup ya? Cilu masih di kampung? Gitu ya? Siapa? Mamamu siapa? Di kampungnya di mana? Sabarlah, mudah-mudahan tahun depan Januari udah bisa ya, karena Desember atau awal tahun katanya udah akan ada apa namanya itu, vaksinasi, ya. Kalau begitu kos-kosan tetap dibayar. Kalian tetap bayar kos-kosan? Iya ya. Karena terkait barang ya. Saya juga kos-kosan anak saya tetap harus saya bayar.
Oke, sekarang kita akan diskusi tentang bagaimana menetapkan target saldo kas. Ada 3 metode yang akan kita diskusikan hari ini. Pertama, De Baumol model. Kedua, Miller-Orr model. Ketiga, faktor lain yang mempengaruhi target saldo kas. Kita lihat nanti satu persatu. Pertama, kita model Baumol, di mana biaya total sama dengan biaya penyimpanan atau opportunity cost ditambah dengan transaksi. Ya, di mana di sini biaya simpan itu atau opportunity cost itu sama dengan C per 2 dikali dengan interest, berapa bunga kita, ditambah T per C dikali dengan B. Banyak nanti cara-cara penulisan rumusnya. Kita lihat di sini dari mana datangnya cinta. Ini biaya Baumol. Jadi yang di sini saya coba jelaskan secara rinci. Garis biru yang ke atas itu disebut dengan opportunity cost. Dalam hal ini opportunity cost itu disebut dengan biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini misalnya biaya kesenangan bisa termasuk. Jadi ada kesempatan yang kita tidak lakukan menghasilkan biaya karena adanya hal lain yang juga lebih penting. Contohnya, pendapatan dari investasi yang hilang ketika memegang kas. Kita tadinya menggunakan kas itu untuk melakukan investasi yang diharapkan menghasilkan pendapatan. Tapi kita tidak jadi lakukan. Akibatnya, kita kehilangan pendapatan. Pendapatan yang hilang itulah disebut dengan opportunity cost. Itu maksudnya di sini. Ya. Jadi supaya dipahami. Jadi ada pendapatan dari investasi yang hilang ketika memegang kas. Kemudian ada trading cost. Trading cost itu disebut dengan biaya perdagangan yang meningkatkan ketika perusahaan harus menjual sekuritas untuk memenuhi kebutuhan kas. Jadi meningkat ketika perusahaan harus menjual sekuritas untuk memenuhi kebutuhan kas. Misalnya biaya administrasi itu termasuk opportunity cost. Biasanya ini fix. Ini. Sekarang kita akan coba pelan-pelan trading cost itu biasanya fix ya. Fix itu yang trading cost, itu biasanya fix, biaya administrasinya. Coba kita perhatikan di Baumol model ini. F dikatakan fixed cost dari menjual sekuritas. Itulah disebut dengan trading cost. T adalah total jumlah kas yang dibutuhkan dalam satu periode waktu. K itu adalah opportunity cost memegang saham, yaitu adalah tingkat bunga. Sekarang ada C. C itu adalah kebutuhan dana ataupun kas yang kita butuhkan dalam satu periode waktu. Itu C dolar misalnya. Setiap bulan kas itu harus kita butuhkan itu adalah $10.000 misalnya. Setiap bulan. Berarti nanti di awal bulan akan terisi ini 10.000. Terus sampai akhir bulan. Tersisa. Habis ini. Kembali lagi kita butuh 10.000. Kembali lagi kita butuh 10.000. Otomatis kalau dia itu C kita butuhkan dalam waktu 1 bulan, berarti otomatis rata-ratanya adalah C bagi 2. Karena rata-rata itu adalah nilai tengah. Jadi rata-ratanya adalah C bagi 2. Itulah kenapa C bagi 2 di sini. Jadi average opportunity cost, average saldo rata-rata kebutuhan dana, saldo kas. Ini kan kas kita. Average saldo kasnya itu C per 2. Opportunity cost itu adalah tingkat bunga. Dengan demikian, total opportunity cost atau opportunity cost kita adalah, atau biaya penyimpanan atau biaya opportunity cost adalah C per 2 dikalikan dengan K. Nilai rata-rata dari kas dikalikan dengan nilai opportunity, tingkat bunganya. Ya, opportunity.
Berapa besarnya? Kita lihat nanti. Yang kedua adalah kita mau menghitung berapa biaya transaksi. Tadi dikatakan dia itu adalah biaya penyimpanan tambah biaya transaksi. Nah, biaya penyimpanan atau opportunity cost sama dengan nilai rata-rata dikali dengan investasi. Interest. Kok investasi? Interest atau bunga. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tadi kita membutuhkan uang sebesar cash itu sebesar C setiap periode. Periode ini habis, kembali lagi habis, kembali lagi habis. Otomatis total uang yang kita butuhkan adalah C1 tambah C2 tambah C3 sampai Cn. Atau T itu adalah jumlah dari C semuanya. Setiap periode. Nah, dari sini bisa kita hitung. Kalau misalnya kita butuh adalah $100.000 dalam waktu 12 bulan. Kebutuhan dana per bulan adalah maaf, saya ulangi. Kita butuhkan adalah $120.000 dalam waktu 12 bulan kita butuhkan. Setiap bulan kita butuhkan dana kas adalah 10.000. Berarti otomatis dalam satu periode waktu kita butuhkan ada berapa kali transaksi? Yaitu 12.000, 120.000 dibagi dengan 10.000. Otomatis itu. Karena apa? Karena kita butuh kebutuhan dana itu adalah $120.000 per tahun. Kemudian setiap bulan kita butuhkan adalah 10.000. Berarti dalam waktu 1 tahun itu adalah 120.000 dibagikan dengan 10.000, yaitu 12 kali. Nah, makanya dikatakan di sini, jika kita butuh T secara total dalam periode yang direncanakan, kita akan membayar sebesar F kali dengan T bagi C kali. Kenapa demikian? Karena setiap transaksi kita yang butuhkan itu membutuhkan biaya perdagangan atau disebut dengan trading cost-nya. Seperti dikatakan di sini, trading cost. Kita pasti butuh biaya perdagangan untuk setiap kali sebesar F. Makanya dikatakan trading cost itu adalah T dibagi C dikali dengan F. T bagi C itu adalah berapa kali transaksi dalam satu periode waktu, ya, dikali dengan berapa besarannya. Kalau ini 12 kali berarti 12 kali besar sekali transaksi. Kita harus tahu. Nah, total cost adalah biaya opportunity cost ditambahkan dengan biaya perdagangan, trading cost. C per 2 kali K tambah T per C kali F. Sehingga ini menggambarkan kas optimal. Jadi kas optimal adalah C bintang sama dengan 2 kali T, akar dari 2 kali T dibagi dengan K kali dengan F. Atau bisa juga disebut dengan akar 2 TF dibagi dengan K. K itu adalah opportunity cost. Nah, ini dia. Inilah optimal. Ini, kenapa dikatakan total cost minimum? Dia harus seimbang antara C per 2 opportunity cost itu harus sama dengan trading cost. Kayaknya ada yang masuk ya. Kita lanjut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Halo? Aduh, suara siapa itu? Sebentar ya. Oke, kita lihat. Nah, secara matematik, kalau diturunkan seperti ini dia. Jadi harus sama dulu opportunity cost dengan trading cost. Sama, ini namanya disimbangkan, kemudian sama-sama dikali C semuanya, kali sisi kiri kali C, sisi kanan kali C. Hasilnya C kuadrat dibagi 2 kali K sama dengan T kali F. Atau C kuadrat sama dengan 2 kali T kali F, atau 2TF. Sehingga dapatlah C cash optimal adalah akar 2TF. Itulah disebut dengan model Baumol. Nah, coba kita lihat di sini. PT ABC mengestimasi penggunaan kas tahunan adalah $3.750.000. Surat berharga menghasilkan return, berarti ini return itu adalah opportunity cost 12% per tahun. Manajemen perusahaan berencana memenuhi kas dengan menjual surat berharga secara periodik. Biaya transaksi berarti itu F adalah $40. Dengan menggunakan Baumol model, berapa ukuran kas yang optimal? Nah, kita langsung hitung aja. Kas optimal itu rumusnya adalah C bintang sama dengan akar dari 2TF dibagi K. Kita lihat di sini. 2TF. T-nya adalah 3.750. F-nya $40. Dibagi K hanya 0,12. 0,12 akarnya. Ya. Kemudian kita lihat akarnya. Kita lihat akarnya. Nah, itu hasilnya adalah 50.000. Jadi kalau kamu kalikan nanti 2 kali 40 kali 3.750.000 dibagi dengan 0,12 pangkat setengah. Pangkat 0,5 hasilnya pasti 50.000. Coba aja nanti sendiri. Tadi dikatakan saldo rata-rata kas adalah 50.000 bagi 2, yaitu sama dengan 25.000. Jumlah transfer per tahun adalah 3750 dibagi 50.000 sama dengan 75 kali lah transfer 1 tahun. Itu kira-kira di sini. Oke? Bisa? Coba yang ini yang kedua. Kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan adalah 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000, sedangkan biaya beban tetap adalah 18% per tahun. Nanti kalau ada soal seperti ini, per tahun ini ganti menjadi per bulan, yaitu 18% per tahun dibagi 12. Hasilnya adalah 1,5% per bulan. Saldo kasnya udah kita hitung, 2 kali 10.000, karena F-nya adalah 10.000. Di sini dikatakan biaya kas. Kemudian 20 jutanya itu adalah T totalnya itu. Sehingga dibagi 0,015 hasilnya adalah 5,163.978 juta. Kalau ada mau ditambahkan di kas besi, berarti 5 juta tambah 5,163.978. Hasilnya ada 10,163.978. Seperti itu kira-kira. Model Baumol, nggak sulit kok. Ya, nanti kita lihat lagi kosnya. Ini.
Sampai di situ, Mbak Amal ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yuk. Yang mana itu? Coba ditanya. Tanya aja biar ku jelaskan lebih rinci. Ayo. Oke. Sama-sama pelan-pelan ya. Coba. PT ABC mengestimasi penggunaan kas tahunan 3.750.000. Berarti itu kan adalah total setahun ya. Nah, kalau di Baumol inilah disebut dengan T besar. Surat berharga menghasilkan return 12% per tahun. Berarti kalau di Baumol itu merupakan K, yaitu opportunity cost. Perhatikan ya, opportunity cost. Manajemen perusahaan memenuhi kas dengan menjual surat berharga secara periodik. Biaya transaksi adalah 40. Paham ya? Nah, berarti sudah kita ketahui di situ diketahui K sama dengan 0,12, T sama dengan 3.750, F sama dengan S40. Kita lihat ke rumus. Pertanyaannya adalah berapa kas optimal? Berapa ukuran kas yang optimal? Itu ditanyakan kan? Berarti bisa kita jawab. Kas optimal sama dengan akar dari 2TF dibagi K. Atau ini bisa juga disebut dengan 2TF dibagi K pangkat setengah. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke kalian. T-nya berapa? Ada berapa T-nya? Ya, 2 kali 3.750 kan? F-nya 40 kan? Coba kalikan dulu 2 kali 3.750 kali 40 berapa itu? Berapa hasilnya? 2 kali 3.750 kali 40. 28 berapa? 28 juta ya? Atau 280 juta? Berapa itu? 3750, 375 kali 2 berapa? 7,5 ya? Berarti sekitar 300 juta kalau nggak salah. Betul nggak? 300 juta kan? Ah, sekarang bagikan 300 juta. 300 juta bagi 0,12 berapa? Karena K-nya 0,12. Tadi dikatakan. Karena ini per tahun. Berapa? 300 juta bagi 0,12. Berapa itu? $300 juta. Harusnya makin besar dong. Dua 2,5 miliar ya? Ya kan? Nah, sekarang pangkatkanlah itu dengan 0,5.
dapatkan itu dengan 0,5. Yang 2,5 pangkat 0,5. Jadi, iya, itu. Rata-rata saldo kas atau saldo kas rata-rata kan C bagi 2 tadi kan? Kita lihat di sini. C bagi 2. Rata-rata saldo kas ini. Coba perhatikan. Ini. C bagi 2. Berarti 50.000 bagi 2 dong. Ya kan? 25.000. Paham? Jumlah transfer per tahun otomatis T per C 3.750 dibagikan dengan 75.000. 50.000, maaf, 50.000. Hasilnya adalah 75 kali. Itu. Jadi kas optimalnya adalah C plus, C bintang. Nah, sama dengan yang kedua. Yang kedua, kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan adalah 20 juta. Ini apa ini? T kan? Betul nggak? Apakah itu T? Halo? Halo? Itu T. T diketahui T 20 juta. Coba hitung aja sendiri nanti. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000. Berarti F. Coba sekarang 20 juta dikali 20 dikali 2 kali 10.000 berapa? Berapa? 40 juta kan? 400 juta kan? 20 juta kali 10.000, 400 miliar kalau nggak salah ya. 400 miliar kan? Nah, coba catat dulu 400 miliar. Sekarang biaya beban tetap adalah 18% per tahun. Karena dia tadi per bulan, dia menjadi 18% per tahun dibagi 12, itu 1,5. Ya kan? Nah, sekarang 1,5% itu 1,5 per 100 berapa? 0,15 kan? Coba 1,5 bagi 100. Nah, sekarang hasilnya adalah 2 kali 10.000 kali 20 juta dibagi dengan 0,015. Bukan 0,15, 0,015. Pangkat setengah. Coba kalikan. 400 miliar dibagi dengan 0,015 berapa? Pasti hasilnya adalah 5.163.978. Ketemu nggak? Nah, jika perusahaan menambahkan saldo kas besi, Rp5 juta berarti otomatis 5.163.978 tambah 5 juta yaitu 10.163.978. Itu maksudnya. Sudah paham? Paham ya? Nah, sekarang mirror or model. Ini langsung ke rumus saja kita buat. Bedanya adalah kalau tadi itu optimalnya itu tidak ada selang, kalau ini ada selang. Di mana yang ideal itu target saldonya itu adalah Z,
Height itu target saldo maksimal, L itu target saldo minimal. Kita lihat di sini. Jadi kadang-kadang minimal itu kan tergantung perusahaan ya, bisa 0. Kalau 0 dia itu berarti atau tidak diinformasikan berarti tidak ada target saldo minimal. Itu dianggap 0. Makanya dengan L yang ditetapkan oleh perusahaan, Miller or model menyelesaikan Z dan H. Z itu adalah berapakah nilai yang apa? Target saldo kas. Ya. Nah, jadi Z bintang itu disebut dengan target saldo kas. Itu istilahnya dikatakan di sini. Di mana rumusnya itu adalah akar pangkat 3 dari 3 kali biaya transaksi dikali dengan varians arus kas harian. Ini varians arus kas harian dibagi dengan 4 kali opportunity cost. Tapi ditambahkan dengan berapa L-nya, target saldo minimum. Di mana sigma kuadrat sama dengan varians dari arus kas bersih. Ini adalah kuadrat dari standar deviasi. Target saldo kas itu Z bintang. Nah, berarti otomatis target saldo kas maksimum adalah 3Z kurang 2L. Nah, rata-rata atau average cash balance adalah 4Z bintang, ini bintang ya semuanya, dikurang L bagi 3. Kita lihat di sini. Ah, ini. Where F sama dengan transaction cost from sales and buying security or stock. Kemudian sigma kuadrat adalah variance cash flow harian. K daily return of short-term investment, tingkat pengambilan investasi jangka pendek. L cash minimum yang disyaratkan, minimum cash requirement. Kita lihat di sini. Bagaimana cara menggunakannya? Menggunakan model mirror or harus melakukan 4 hal seorang manajer. Pertama, tentukan batas kendali bawah dari saldo kas, estimasi standar deviasi dari arus kas harian, ataupun variansnya. Jadi kalau nanti diminta diinformasikan varians, itu langsung Anda bisa masukkan. Tapi kalau yang diinformasikan standar deviasi, Anda harus kuadratkan dulu. Tentukan tingkat bunga, estimate trading cost from purchasing and sales security. Kemudian clarification model mengenai manajemen kas. Kemudian nilai Z berhubungan positif dengan trading cost. F udah otomatis itu, dan berhubungan negatif dengan tingkat bunga berbanding terbalik. Artinya jika bunga makin besar, Z harus makin kecil. Jika trading cost makin besar, otomatis Z makin besar. Kita lihat di sini. Contoh soal. Deviasi aliran kas bersih harian adalah 2000. Nah, ini yang diinformasikan adalah deviasi, berarti kita harus mencari varians. Otomatis variansnya nanti adalah 2000 kuadrat. Biaya modal per tahun adalah 10%. Kita kalau berbicara tentang Miller or model, kita berbicara tentang harian. Berarti dia itu biaya modal harus dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Makanya dia menjadi 0,1 dibagi 365 dengan asumsi 1 tahun itu adalah 365 hari. Ya. Kemudian biaya transaksi pembelian dan penjualan surat berharga adalah 100.000. Ah, berarti di sini F. Kita lihat di sini. Nah, udah oke ya? Aliran kas bersih harian dikasih tahu. Sigma kuadrat, saya sederhanakan itu contoh. Menjadi 4 juta. Nah, Z-nya berapa? Z sama dengan 3 kali 100.000 kali 4 juta dibagi 4 kali 0,00274 pangkat 1/3.
yaitu 103.068. Otomatis di sini 103.068 dengan catatan di sini nilai Z-nya adalah 103.068. Nilai H-nya adalah 3Z kurang 2L. Tapi karena L tidak dikasih tahu, dia menjadi nilai H sama dengan 103.068 kali 3, yaitu 309.204. Rata-rata kasnya berapa? 4Z dikurang L kalau nggak salah tadi. 4Z kurang berapa itu coba? Tapi L-nya nggak dikasih tahu ya. 4Z kurang L ya. 4Z dikurang L dibagi 3. Di sini L-nya karena dia itu tidak diinformasikan dianggap 0. Sehingga dia menjadi 4 kali 103.068 bagi 3, yaitu 137.424. Itu kalau dia tidak dikasih tahu. Sekarang kalau L-nya dikasih tahu, kita lihat. Dikasih tahu misalnya kita menetapkan batas minimal adalah 100.000. Otomatis kita tambahkan 100.000 itu semua. Ini hanya tambahkan semua. Ini harusnya 2L ini, bukan 100.000 ini. 309.204 3Z kurang 2L tambah 2L kalau nggak salah tadi. Tiga Z kurang 2L hanya 3Z kurang 2L, itulah hanya ya. Kemudian ini 3Z kurang 2L. Sekarang kita lihat variasi lain dari Miller-Orr model. Ya, suatu sekuritas jangka pendek memperkirakan memberikan hasil 5% per tahun dan biayanya untuk organisasi adalah $40 setiap kali membeli atau menjual sekuritas. Varian arus kas harian adalah 10.000. Bank Anda mencaratkan kebutuhan kas minimum adalah 2.000. Ini udah gampang kita. 1.000 bukan 2.000 ya. Maaf, Pak. Ini bukan, ini 1.000 aja kita bikin. Maaf, saya salah tulis itu. 1.000. Anti bias. Tolong diperbaikin ya kalau di yang sudah saya kirim. Kita tinggal masukkan Z sama dengan akar pangkat 3 dari 3F. Ya. 3F $50 ini ya. Kita lihat di sini 3F kali 10.000 ya, kali 10.000, 3F kali 10.000 dibagi dengan 4 kali K per 360 dengan catatan 1 tahun itu adalah 360 hari. Kenapa saya katakan dibagi 360 di sini? Karena di sini adalah 5% per tahun. Berarti per hari adalah 5% dibagi dengan 360. Kenapa harus dibagi 360? Karena variasi arus kas harian. Kalau kas harian kan berarti kan setiap hari, yaitu 10.000. Tapi dengan catatan ada di sini minimum adalah $1.000. Udah dapat dia. Ini hasilnya adalah 1392. Coba, berapa 3 kali 5.000? Coba dulu, berapa 3 kali 50? Halo? Tiga kali 50 berapa? Kali 10.000. Dibagi dengan 4
kali 0,05 per 150. Berapa? Coba buktikan bahwa dia itu 1392. Berapa? Halo? Tolong. Halo Bu Mei? Ya? Halo kawan, gini kan, enggak. Ah. Ah. Ya. Ah. Masa? Ah. 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 Atau gini aja, gampang berarti. Jadi, bagaimana supaya nanti aja lah kita pikirkan dah, supaya situs ini menjadi jurnal internasional. Ah, udah setengah mati Bu. Hmm. Iya karena gini memang Pak Sinton juga kasih pendapat juga sih. Pak Prabowo itu gimana lah ya, S1-nya kan sedikit, kata dia S2-nya juga MPD. Susah itu nanti, mirip itu nanti dengan Pak Wasino, dia bilang, benar juga Bapak ini ya, kami pun nggak sampai ke situ ya. Dia kan nggak pernah belajar manajemen. Wasino masih belajar, Wasino. Ya, ibu kan mau belajar, mereka kan nggak mau. Enggak, bukan dia minta ditambah. Kalau kuliah sih ada benarnya, aku bilang. Benar juga sih logika Bapak, karena ya udah orangnya seperti itu, belajar juga nggak mau, orangnya lambat begitu, gimana mau berkembangnya? Itu Pak, jadi kalau dia nggak ngerti juga bisa kita terima itu, dia bilang. Lama-lama benar juga, itu. Ya, bekerja. Vicky,
Kenapa dikejar-kejar Pak Ferry? Oh, anak-anak bimbingannya. Ada ya. Ada ya. Enggak mandiri memang agak susah. Oke ya. Ya. Halo, dapat ketemu? Halo? Sorry ya, ada telepon tadi. Ketemu? Nanti cari aja sendiri ya. Jadi dari sini nanti ketemu dia itu batas atasnya itu 3Z kurang 2L. L batas bawah. Jadi 3Z kurang 2L, 3 kali 2, 392 dikurang 2 kali 1000 sama dengan 5176. Ya. Kemudian kita bisa hitung juga di sini nilai Z-nya itu bisa kita hitung dengan formula tertentu ya. Kalau tidak ada nanti apanya nilai L-nya. Ini kita coba lihat di sini. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Sampai di situ ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Saya nggak tahu gimana cara memotong video ya nanti ya. Tadi percakapanku dengan Bu Mei nanti pasti kalian dengar. Bu Mei baru telepon saya. Nggak prinsip sih, nggak prinsip. Nggak apa-apa lah kalian dengar ya. Oke, yang ketiga, kita akan diskusi tentang faktor lain yang mempengaruhi saldo kas. Ya, faktor lain yang mempengaruhi saldo kas, ada pinjaman, ada saldo kompensasi. Nanti kita lihat contohnya. Ini yang terakhir ya, tolong kasih waktu sama saya 5 menit ya menjelaskan. PT ABC memiliki estimasi keuangan tahun 2015 adalah sebagai berikut. Estimasi saldo awal kas awal tahun adalah Rp200. Itu bisa saja 200 miliar ya, jangan dianggap apa. Jangan lihat dulu dari sisi nilai uangnya. Persediaan berangkas ditetapkan minimal harus ada Rp100. Seandainya perusahaan diestimasi defisit, maka mereka melakukan pinjaman di bank. Tapi pinjaman diterima pada awal bulan dan pembayaran bunga dilakukan pada akhir bulan. Pembayaran kembali pokok pinjaman dilakukan dalam 3 termin dengan jumlah yang sama setiap bulannya pada bulan-bulan berikutnya. Bunga pinjaman ditetapkan sebesar 2% per bulan. Inilah gambarannya, kondisinya. Jadi kalau kita lihat di sini penjualan tunai di bulan Januari 800, penagihan piutang 800, penerimaan lain-lain 400. Totalnya itu adalah 2000 untuk Januari penerimaan. Pengeluarannya itu 2800. Otomatis terjadi defisit 800 di bulan Januari. Di bulan Februari, tunggu dulu Pak Lang ngajar. Di bulan Februari ini totalnya itu adalah 3.300 penerimaan, pengeluaran adalah 3.000, totalnya itu adalah 300. Surplusnya 300. Kita lihat di sini. Supaya bisa menghidupi perusahaan, maka dia harus meminjam uang sebesar 800 plus pada bulan Januari. Nanti kita lihat bagaimana caranya.
Dari estimasi penerimaan dan pengeluaran transaksi operasional di atas, diketahui bahwa pada bulan Januari perusahaan dalam keadaan illiquid ya, dalam keadaan illiquid atau defisit dengan bulan berikutnya. Dan sedangkan bulan berikutnya keadaannya relatif lebih bagus karena ada surplus 300. Maka perusahaan mengadakan transaksi finansial untuk dapat menutup defisit bulan Januari sekaligus menentukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Di sini dikatakan hutang yang harus dilakukan. Pertama, hutang itu adalah 800 sudah dipinjam uang. Kemudian 100 rupiah itu dipinjam lagi untuk menyimpan di petty cash. Nah, inilah dia. Uang itu yang harus ada adalah 800 untuk memenuhi apa lah ya namanya ya. 800 rupiah itu untuk memenuhi defisit, 100 untuk menyimpan petty cash. Berarti dia itu 900. Tapi dia itu dikurangi dengan 200. 200 itu adalah saldo kas minimum yang harus ada. Berarti dia itu adalah saldo kas minimum. Ditambahkan dengan kita harus meminjam sebesar X. X itu dengan bunga 0,02. 2% tadi dikatakan. Kalau kita kembali ke sini. 2% bunganya. Nah, ini. Saldo kas awal 200. Ini 100. Kita lihat. Kekurangan 800, berarti 800 tambah 100 kurang 200. Harus ada uang di situ. Ditambah 0,02 kali X, yaitu sama dengan X. Inilah total pinjaman kita, X. Yaitu X itu sama dengan 800 tambah 100 kurang 200 tambah bunga sebesar X. Sehingga dia hasilnya adalah 900 kurang 200 tambah 0,02X. Atau 700 tambah 0,98X. Sehingga X itu adalah 715. Berarti dia harus pinjam uang dari bank 715. Nah, pokok pinjaman itu adalah 715 bagi 3. Yaitu 238 bagi 0,33. Itu harus dibayarkan bulan Februari, bulan Maret, dan bulan April. Kita lihat di sini. Berarti PT ABC meminjam dari bank sebesar 715. Maka dapat diestimasi saldo kas akhir bulan Januari adalah 200 tambah 715, yaitu 915 lah kas yang tersedia. Dari mana dapatnya? Saldo kas awal bulan minimal 200 ditambah pinjaman 715, sehingga bisa menjadi 915. Untuk menutup defisit 800, bunga 14,3. Totalnya adalah pengeluarannya adalah menutup defisit dan bunga 814,3. Dengan sendirinya masih ada sisa saldo kas 100,7 pada akhir bulan. Dapatnya dari mana? 915 dikurang 814,3. Kita lihat di sini. Maka kita bikinlah di cash flow-nya. Uraiannya Januari bagaimana? Saldo kas awal bulan 200. Penjualan tunai 800, penagihan piutang 800, tidak berubah. Tapi ada penerimaan kredit dari bank 715, pinjaman kita tadi. Penerimaan lain-lain 400. Totalnya ini kalau kamu jumlah adalah 2915. Otomatis kita akan buat pengeluaran. Tapi pengeluaran itu kalau cicilan kita bayarkan itu mulai Februari, Maret, dan April. Nah, itu disepakati dengan banknya. Makanya di pembayaran Januari belum ada di situ pembayaran kembali utang atau modal. Nggak ada. Kosong di sini. Tapi yang ada adalah pembelian tetap, pembayaran upah tetap 500, biaya administrasi umum tetap, biaya pemasaran tetap, pembayaran bunga udah mulai 14,3, tapi cicilan pokok belum 14,3. Itulah kita lakukan. Totalnya ini adalah 2814,3, sehingga ditotalkan adalah di saldo kas akhir bulan adalah 2915 dikurang 100,7 dikurang 2813 Sekali lagi, saldo akhir bulan adalah 2915 dikurang 2814,3, hasilnya 100,7. Inilah menjadi saldo awal kas bulan Februari. Kita lakukan lagi penjualan tunai. Totalnya di sini semuanya terjadi peningkatan penjualan, dia menjadi 3.400,7. Pembelian bahan baku relatif tidak berubah, yang berubah adalah biaya pemasaran, tapi ada pembayaran yang lain, pembayaran bunga dan pembayaran kembali hutang.
Saya merahkan aja dulu ini ya. Ini saya merahkan karena ada utang di sini harus dibayar. Saya merahkan. Nah, ini. Sehingga ada dua hal baru di sini kewajiban, yaitu pembayaran kembali utang pokok tambah bunga. Totalnya adalah 3252. Dengan sendirinya saldo pada bulan Februari akhir bulan adalah 3.407 dikurang 3252.63. Hasilnya adalah 148,07. Ini nanti menjadi saldo awal lagi pada bulan Maret. Penjualannya tergantunglah, nanti tergantung informasi yang ada sehingga nanti terbentuk semuanya. Itu kira-kira. Ya, itu kira-kira. Jadi tugas Anda adalah mengerjakan tugas nomor ini, nomor PT Mulia memiliki estimasi keuangan 2015 seperti ini. Tolong dikerjakan. Ya. Mirip-mirip. Tapi informasinya seperti berikut, dikumpulkan minggu depan. Ya, dikumpulkan minggu depan, bisa dikumpulkan ke LMS. Jika tidak bisa via LMS, saya akan buat besok saya akan bikin besok alamat email. Demikian materinya dulu untuk sementara, nanti kita akan perkaya lagi dengan soal. Sampai di situ ada pertanyaan? Cukup? Oke, baik. Saya close dulu kelas ini ya.